Kita butuh bongkar parpol dan sistem pemilu, bukan balik ke cara lama yang bungkam suara kita. Memperbaiki demokrasi bukan dengan cara mundur. Lawan kemunduran dengan paham hak konstitusi. Karena begini, satu, cost atau biaya dalam demokrasi itu tidak bisa kita maknai seakan-akan memperbandingkan antara harga beras di toko A dengan harga beras di toko B. Demokrasi pada hakikatnya adalah kekuasaan warga. Jadi patokannya itu dulu. Sehingga kalau tadi Pak Fauzin sendiri bilang rule dan rel, perlu saya ingatkan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya sudah diterjemahkan relnya oleh Mahkamah Konstitusi paling tidak melalui 3 putusan. Putusan 110 tahun 2025 menegaskan putusan 55 tahun 2019 dan juga putusan 85 tahun 2022 yang semuanya pada dasarnya mengatakan bahwa pasal 18 yang namanya pemilihan yang demokratis itu adalah pemilihan secara langsung. Jadi rule dan relnya sebenarnya sudah lebih dari jelas bahwa yang diinginkan oleh pasal 18 Undang-Undang Dasar adalah pemilihan yang demokratis. Jadi relnya sudah jelas di situ ya. Nah kemudian kedua, kalau soal biaya, mari kita telaah. Biaya tinggi itu sebenarnya biaya apa? Menurut saya ada dua, formal dengan informal. Yang paling besar menurut saya yang seakan-akan begitu membengkak adalah biaya-biaya yang sebenarnya informal. Kita tidak bisa buktikan secara hukum paling tidak sejauh ini, tapi kita juga paham misalnya bagaimana banyaknya tadi kalau dikatakan masyarakat memilih karena isi tas. Oke, yang memberikan isi tas siapa? Ada gitu ya. Tidakkah berarti yang kalau mau bicara membongkar sistem, bongkarlah dulu partai politiknya dan sistem pemilunya, bukannya malah mundur lagi ke masa Orde Baru.